Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa kelas 6? Semoga kalian semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang kita pelajari adalah halaman 4. Anakku, siapkan dokumennya. Di kelas 6 disebut dokumen, sedangkan di kelas 5 dinamakan catatan. Dokumen yang di kelas 6 bahasa Indonesia boleh dicampur dengan latihan, ulangan harian atau tugas yang lainnya. Karena satu buku, bila kalian berhemat, maka tidak akan habis dalam 1 tahun. Yang pertama, setelah siapkan dokumen, kita lanjutkan dengan menulis basmalah. Basmalah ditulis dengan huruf Latin. Jangan menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Sudah? Berikutnya kita tulis dokumen 1. Dokumen 1. Oke. Setiap pembelajaran bahasa Indonesia biasanya Bapak menyampaikan pesan-pesan. Bila harta sudah dimiliki, kesehatan sudah didapat, anak yang soleh pun sudah didapat, maka kita tinggal menunggu keberkahan dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasa Indonesia kali ini, materi yang kita pelajari adalah unsur cerita. Unsur cerita sudah pernah kamu pelajari di kelas 3, 4, dan 5. Di kelas 6 tinggal mengulang saja. Makanya guru kelas 6 itu termasuk guru yang paling berbahagia. Apa sebabnya berbahagia? Karena ketika mau disampaikan materi, siswanya sudah memahami, sudah mengerti, sehingga guru kelas 6-nya happy. Unsur cerita. Apa saja sih yang pernah kamu dapat dalam unsur cerita? 1. Unsur ceritanya tema. Berikutnya dari 8 unsur cerita yang akan kita pelajari ini, tentu kamu sudah ingat kembali. Oh, ini sudah pernah dipelajari. Nah, kesempatan kali inilah kita mengulang bagian unsur cerita yang pertama, yaitu tentang tema. Tema. Ditulis tema. Apa ya tema? Ayo ingat kembali pengertian tema. Ketika kamu di kelas 4 atau kelas 5. Tema menurut pengertian pertama itu adalah, singkatnya itu pokok cerita. Pokok cerita atau pokok masalah dalam cerita. Pengertian yang kedua, tema itu adalah sesuatu yang menjiwai cerita. Oke, selesai dokumennya. Pengertian yang ketiga, bila 1, 2 belum juga memahami, maka kita lihat yang ketiga. Tema itu bersinonim.
dengan ide dasar. Bersinonim itu artinya sama. Tema itu sama juga ide pokok. Tema itu sama juga gagasan pokok. Tema itu bisa disamakan dengan gagasan utama. Pada setiap cerita. Oke, kita lanjut. Contoh tema. Contoh tema. 1. Tema sosial. Apa sih yang biasa diceritakan dalam tema sosial? Di antaranya tentang kehidupan masyarakat. Tentang kehidupan masyarakat. Contoh, banyak buku yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya masyarakat suku Baduy, atau cerita-cerita masyarakat pedalaman di Indonesia dari Sabang sampai Manokwari. Dalam tema sosial juga kadang diceritakan tentang interaksi manusia. Contoh yang sekarang nih, dalam kondisi seperti ini, siswa tidak bisa berangkat ke sekolah, tapi belajar melalui internet atau daring, jarak jauh. Yaitu isi ceritanya tentang COVID-19. Itu interaksi manusianya bagaimana dalam suasana COVID-19. Contoh tema yang kedua adalah tentang ketuhanan. Ketuhanan. Dalam tema ketuhanan ini ada cerita magic atau magis. Hampir semua agama dan kepercayaan mempunyai magic tersendiri. Baik itu animisme, dinamisme, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan selanjutnya punya cerita magis. Di Islam ada cerita besar tentang magis yang mungkin kamu sudah dapat melalui buku, melalui tayangan televisi, atau dengar dari cerita orang lain, yaitu yang berjudul Abraha dan Ka'bah. Pada kesempatan lain, insya Allah Bapak akan ceritakan bagaimana kisah magis Abraha dan Ka'bah. Yang kedua, di bagian ketuhanan juga kadang menceritakan tentang kiamat. Nah, itu banyak siswa yang sudah melihat tayangan filmnya tentang kiamat. Islam berbeda dengan yang di film. Yang ketiga, ego atau egoisme atau egois. Apa tuh egois? Yang biasa diceritakan yaitu tentang keserakahan manusia, penguasa, rakyat biasa, pribadi atau keluarga atau siapa saja. Keserakahan. Yang kedua dari egois biasanya tentang keangkuhan.
Sudah. Kalau sudah, ini materi sudah selesai, cukup di sini dokumennya. Tinggal kita berlatih. Contoh menentukan tema. Ini nggak perlu ditulis. Contoh dijawab saja. Kita lihat apa tema cerita ini. Siswa tidak akan mampu menjawab tema yang ada pada cerita ini bila ia sendiri tidak memahami apa pengertian tema. Kita ulangi. Tema adalah pokok cerita. Tema adalah gagasan utama. Tema adalah gagasan pokok. Cukup 3 dulu. Jadi cerita ini gagasan pokoknya apa? Gagasan utamanya apa? Pokok ceritanya apa? Itu juga. Sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat kita lihat pertanyaannya. Kita ulang. Tema pada paragraf di atas adalah teknologi. Apakah menulis tema itu cuma satu kata? Boleh dalam bentuk satu kalimat. Ada siswa yang jawab benar, ada yang masih bingung, ada yang hampir benar. Kita tes kembali bagian contoh yang kedua. Yang ini jangan sampai salah. Kalau bisa, karena setiap bahasa Indonesia fokuskan soal-soal itu kamu seperti sedang ulangan, menyelesaikan soalnya seperti sedang ulangan. Serius. Oke, kita lihat tayangan cerita ini. Oke, sudah dibaca? Selesai, tentukan temanya. Dapat? Sudah dapat? Oke, kita lihat pertanyaannya. Tema cerita tersebut. Jangan sampai 2 kali gagal jawabnya. Contoh 1 gagal, contoh kedua gagal. Harus salah satu mampu menjawabnya. Jawabannya adalah ya, kejujuran. Sudah? Alhamdulillah sudah beberapa siswa dan banyak siswa yang mampu menjawab karena memang ini materi diulang kembali dari kelas 5 dan 4. Semoga pada pembelajaran ini dapat lebih memahami. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf hari ini bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.